Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Zaki Akbar dengan NIM 12050512272 dari program studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi UINSUS Karyau. Nah, di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester 2 dengan materi Sistem Komunikasi Seluler pada mata kuliah Dasar Telekomunikasi dengan dosen pengampu oleh Bapak Profesor Dr. Teddy Purnamirza STME. Baiklah, langsung saja kita ke materi Sistem Komunikasi Seluler. Apa itu sistem komunikasi seluler? Sistem komunikasi seluler ialah jenis komunikasi bergerak yang dimana menggunakan frekuensi sinyal dalam mentransmisikan datanya. Nah, sinyal dapat bergerak dan dapat melayani banyak pengguna yang sangat-sangat luas area jangkauannya. Sinyal komunikasi tidak akan dapat mencapai area yang sangat jauh jika tidak adanya antena ataupun yang biasanya disebut dengan sel. Dengan adanya sel ini, sinyal yang dikeluarkan kembali ke penerima dalam bentuk sinyal frekuensi. Oleh karena inilah, sinyal yang akan dikirimkan tidak akan melemah sampai kepada penerima sinyal. Perkembangan teknologi sistem komunikasi seluler ini dalam perangkat keras yang semakin lama menjadi semakin kecil bentuknya dan semakin canggih cara kerjanya, yang dimana mendorong perkembangan yang pesat pula dalam sistem komunikasi bergerak. Dorongan perkembangan komunikasi bergerak juga terkait dengan faktor-faktor seperti adanya tuntutan dari segi kemudahan berkomunikasi, kapasitas sistemnya. Selain itu, teknologi yang lebih murah dengan ukuran fisiknya, sistemnya yang sangat kecil dengan kemampuan komunikasi yang sedapat mungkin mendekati kemampuan komunikasi yang menggunakan transmisi tanpa kabel ataupun menggunakan kabel yang berdimensi multimedia, yaitu untuk bisa suara, data, grafik maupun gambar. Nah, evolusi komunikasi seluler ini bergerak tampaknya sudah akan mulai masuk ke generasi keempat. Pada sistem seluler generasi pertama, transmisi data percakapan analog antara BTS ataupun stasiun induk di setiap sel dengan pengguna sel ataupun pengguna ponselnya memiliki laju rendah dan tidak efisien, tetapi penyalurannya dari BTS ke MSC atau yang disebut juga Mobile Switching Center ataupun Central Telepon. Nah, selanjutnya sinyal-sinyal percakapan biasanya didigitalkan menggunakan format pemultipleksian divisi waktu yang disebut dengan TDM yang sudah distandarkan dan selalu berbentuk digital dalam penyaluran selanjutnya dari MSC ke PSTN. Jika pada sistem komunikasi generasi pertama yang terutama dirancang untuk percakapan, jaringan-jaringan nirkabel generasi kedua secara khusus untuk dirancang yang dapat pula melakukan fungsi radio panggilan, layanan data lainnya seperti faksimil ataupun SMS. Nah, sistem komunikasi bergerak ini pada generasi ketiganya menggunakan jaringan digital layanan terpadu berbita lebar yang disebut BISDN, yang dimana untuk mengakses jaringan-jaringan informasi seperti internet dan basis data publik maupun data pribadi. Munculnya berbagai istilah seperti Personal Communication System atau PCS dan Personal Communication Network atau PCN yang muncul sistem generasi ketiga bagi perangkat genggam atau biasanya disebut dengan ponsel. Nama lain dari PCS ini termasuk Future Public Land Mobile Telecommunication System atau dengan singkatnya FPLMTS untuk pengguna di seluruh dunia yang juga dikenal dengan nama International Mobile Telecommunication 2000 atau IMT 2000 dan Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS.
Dalam jaringan sistem komunikasi seluler terdapat arsitektur dalam sistem ini sendiri. Di mana arsitektur jaringan itu terdapat ada 4 bagian. Ada 4 bagian. Yang pertama ada MS yang dengan singkatan Mobile Equipment. MS yaitu Mobile Station. Yang dimana MS ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan oleh para user ataupun pelanggan dalam melakukan komunikasinya. Nah, MS ini terbagi dua lagi, ada ME dan ada SIM. ME ini dengan singkatan dari Mobile Equipment, yang dimana ME ini ialah terminal yang mentransmisikan gelombang radio ataupun sinyal komunikasi yang dilengkapi dengan IMEI atau dengan singkatannya International Mobile Equipment Identity. Selanjutnya, bagian kedua dari MS ialah adanya SIM, Subscriber Identity Module, di mana SIM ini berisi nomor pengguna untuk masuk ke dalam jaringan GSM. Selanjutnya, bagian kedua dari arsitektur ini ialah BTS atau dengan kepanjangannya Base Transceiver Station. Nah, BTS ini ialah sebuah perangkat pemancar dan penerima sinyal dengan MS. BTS ini juga dapat mengatur proses handover yang dimonitoring oleh BSC. Selanjutnya, bagian ketiga ialah BSC, Base Station Controller, yang dimana BSC ini ialah perangkat yang menyambungkan antara BTS dengan MSC. Nah, tugasnya BTS ini ialah untuk mengendalikan beberapa BTS serta untuk mengatur lalu lintas sinyal keluar ataupun masuk, atau biasa disebut datang ataupun keluar dari BTS ke MSC ataupun sebaliknya. Nah, di BSC ini juga bertugas untuk mengatur handover ketika si MS ini ataupun mobile station ini melewati batas wilayah antar selnya. Jadi setiap sel itu mempunyai cakupan wilayahnya tertentu. Jika berpindah, maka BSC ini yang bertugas untuk mengatur handovernya. Selanjutnya, bagian terakhir dari jaringan dari arsitektur jaringan ialah MSC atau dengan kepanjangan Mobile Switching Center. BCS ini sendiri merupakan perangkat yang mengatur komunikasi antara pelanggan dengan user ataupun antar pelanggan jaringan telekomunikasi. MSC ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada HLR, VLR, AUC, dan EIR. Yang pertama ialah HLR atau dengan kepanjangannya Home Location Register. Ini mana HLR ini berisikan database pelanggan, yang dimana pelanggan ini bersifat tetap pada suatu wilayah tertentu. Nah, data yang tersimpan ini merupakan antara lainnya itu ada layanan pelanggan, ada layanan tambahan, ataupun lokasi terakhir si user ini berada atau si pelanggan ini berada. Selanjutnya, bagian kedua dari MSC ialah VLR atau kepanjangannya Visitor Location Register, di mana VLR ini berisi database sementara si pelanggan yang melakukan mobile roaming yang dilakukan pada area cakupan lainnya. Jadi CMS ini kemungkinan nanti akan ke wilayah sel lainnya. Jadi VLR ini yang bertugas untuk mengisikan database sementaranya. Selanjutnya, bagian ketiga dari MSC adanya AUC, yang dimana MSC jenis ini memiliki database yang bersifat rahasia, yang dimana database ini juga dalam bentuk kode pengaman serta mengontrol pengguna sistem seluler yang sah. Dan juga MSC ini bertugas untuk mencegah si pelanggan ini untuk melakukan kecurangan dalam melakukan komunikasi seluler. Bagian keempat dari MSC ialah EIR atau dengan kepanjangannya Equipment Identity Register, yang dimana EIR ini berisi tentang database pusat untuk memvalidasi email pelanggan.
Oke, baiklah, kita akan masuk ke parameter atau alat ukur dasar sistem komunikasi seluler. Parameter dasarnya. Yang pertama adanya frekuensi rius. Apa itu frekuensi rius? Yang dimana frekuensi rius ini merupakan penggunaan ulang frekuensi yang telah digunakan oleh sel lain dengan jarak antar sel tertentu agar tidak terjadinya overlapping. Adapun yang melatar belakangi frekuensi rius ini, yang pertama adanya keterbatasan lokasi frekuensi, yang kedua adanya keterbatasan area cakupan sel, yang ketiga ialah menaikkan jumlah kanal yang terdapat dalam sel. Selanjutnya yang latar belakang yang keempat ialah membentuk cluster, ini mana cluster ini akan terdapat lagi beberapa sel di dalamnya. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir adalah adanya CO channel interference. Bagian kedua dari parameter sistem komunikasi seluler ini adanya cell splitting. Nah, cell splitting ini merupakan pembagian sel induk menjadi beberapa sel lainnya yang lebih kecil, yang gunanya untuk menangani masalah, yang dimana masalahnya akan semakin banyaknya pengguna sinyal dan ramainya lalu lintas komunikasi. Parameter yang terakhir ialah handover. Handover merupakan proses perpindahan posisi MS dari sel satu ke sel lainnya tanpa terjadinya pemutusan hubungan. Nah, proses ini akan memutuskan koneksi yang lama yang disebabkan jangkauan sel lama itu tidak dijangkaui dengan menggunakan koneksi baru dengan jangkauan sel baru lagi, sehingga komunikasi pun akan tetap berjalan dengan lancar. Jika proses handover ini gagal, akan terjadi drop call, yang dimana kondisi ini kualitas sinyal radio telah jatuh di bawah batas tertentu sebelum berhasilnya penyambungan koneksi yang baru dan sering terjadinya pada sistem GSM. Oke, yang terakhir adanya karakteristik sistem jaringan komunikasi seluler. Karakteristik yang pertama ialah area yang dilayani BTS dibagi menjadi beberapa sel lainnya yang areanya dalam bentuk heksagonal, dengan tengah-tengah heksagonal itu terdapat sel di dalamnya. Selanjutnya, karakteristik yang kedua ialah salah satu sel dengan sel lainnya itu letaknya saling bersebelahan dan tidak menggunakan frekuensi yang sama karena dapat menyebabkan masalah sinyal nantinya. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga, yaitu karakteristiknya ialah hanya jarak sel tertentu saja yang bisa menggunakan frekuensi yang sama, dan itu pun harus diperhitungkan lagi agar tidak terjadinya gangguan sinyal percakapan atau sinyal komunikasi nantinya. Selanjutnya, karakteristik yang terakhir ialah adanya handover, yang dimana kondisi ini mengubah frekuensi secara otomatis apabila adanya percakapan pelanggan yang bergerak dari area satu ke area lainnya. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, lebih kurang mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.